Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, seperti biasa, kembali lagi bersama saya Maurits pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa lagi, hari Senin, hari Selasa, dan hari ini adalah hari Rabu. Kita akan mengulas lagi pergerakan pasar yang terjadi pada saat ini. Kita semua tahu bahwa emas semakin terperosok, dolar Amerika semakin naik. Apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa kenaikan tingkat suku bunga hawkish semakin menguat? Nah, ini dia. Inilah yang harus kita pahami semuanya. Sebenarnya kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan, hawkish dilakukan adalah untuk memberikan kestabilan terhadap perekonomian yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu memang harus ada balance dalam sistem perekonomian dimanapun saja berada. Ya karena kita terpaku dan terfokus terhadap dolar Amerika karena merupakan juaranya mata uang dunia dan semua benar-benar terpengaruh oleh pergerakan dolar Amerika. Oleh karena itu semua melihat dan melirik apa yang terjadi pada dolar Amerika. Kebijakan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Oke rekan trader, seperti biasa saya akan membawakan analisa harian kita pada hari ini dan kita akan berbicara tentang tema-tema yang ada kaitannya dengan hari ini, pergerakan pasar hari ini. Hari ini saya agak sedikit berbeda mengambil temanya. Biasanya kan saya terlalu terpaku terhadap gold, dolar, ya, Bitcoin punya segmen tersendiri. Kadang-kadang juga pernah juga pound sterling, euro. Hari ini saya akan mengulang tentang minyak. Saya ingin jadi raja minyak dulu. Ya, WTI. Minyak. Tapi nanti saya bahas di tema. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan masuk dulu rekan trader di pergerakan pasar yang terjadi pada kemarin. Kita review dulu dikit ya. Oke rekan trader, apa yang terjadi pada hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat bahwa bagaimana dolar Amerika terbang tinggi. Ya. Dia terbang sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 105.951. Ya, 105 sempat menyentuh 105.935 lah ya. Luar biasa. Euro Uncle Sam Dollar kan trader. Kita bisa lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar seperti biasa kenaikan dari dolar membuat euro mengalami pelemahan dan kemarin Euro Uncle Sam Dollar itu melemah sampai level terendahnya itu sempat menyentuh 1.05601. Begitupun juga pound sterling saya mohon maaf saya kemarin lupa simpan ya. Jadi pound sterling kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pound sterling mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia turun sampai sempat di posisi 1.21502.505. Bagaimanakah gold? Gold ini jatuh bangun. Jatuh bangun. Saya memprediksikan kemarin ya bahwa kalaupun dia turun akan sampai ke 1908. Diprediksi mingguan saya itu sampai 1906 tapi ada tidak terkemungkinan sampai ke 1891. Ya, dikit lagi nih. Rupanya kemarin dia turun sampai di posisi paling terendah menyentuh level 1898. Jadi kalau lihat analisa teknikal saya ya di mingguan, nah tepat kan? Tepat analisa saya. Ini udah sampai di 1898 ya. Malahan saya bilang tidak tertutup sampai ke 1891 atau 1887. Masih akan ada 2 hari lagi. Ya, kita akan lihat. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? USD Yen Jepang kita lihat bahwa USD Yen Jepang kemarin sempat terjadi fluktuasi, sempat dia naik sampai ke 149. Dia turun lagi sampai ke 148 dan ditutup kemarin di 140 sekitaran 149 ya, 149 lah di sini. 149.057. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar kemarin ya. Jadi kita lihat pada prinsipnya rekan trader sekali lagi saya bilang bahwa pasar ini dia memang terfokus terhadap hawkish yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu bagaimana penguatan terhadap dolar sangat signifikan. Tapi seberapa besarkah penguatan terhadap dolar itu akan terjadi? Nah, kita akan lihat rekan trader sampai nanti di pertemuan FOMC pada bulan November nanti, pertemuan terakhir. Dan kemungkinan di pertemuan terakhir itu pun juga sudah jelas bahwa akan menaikkan tingkat suku bunga 1 kali lagi. Artinya masih ada peluang untuk kenaikan lagi walaupun mungkin bulan depan
September, Oktober ya. September, Oktober mungkin dia agak sedikit koreksi sedikit, tapi nanti bulan November kemungkinan dia bisa naik sampai akhir tahun. Oke rekan trader. Untuk saat ini saya akan masuk di tema saya. Ini tema saya ini agak sedikit jauh rekan trader. Kita akan membahas tentang minyak menguat di tengah pengurangan pasokan. Ya, kita berbicara tentang minyak dulu rekan trader. Kita jadi raja minyak dulu. Saya angkat tema ini karena saya sangat tertarik bagaimana minyak ini dalam hal ini WTI ya. WTI Texas ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana minyak dari WTI ini mengalami penguatan yang signifikan, rekan trader. Rekan trader, kalau lihat pergerakan minyak di sini di tengah kerendahan yang paling terjadi itu, rekan trader, minyak sempat menyentuh level paling terendah itu sekitaran bulan Maret, rekan trader, di seputaran 64,47. Tapi bagaimana rekan trader lihat bagaimana fluktuasi yang terjadi, sempat naik dia kembali lagi ke level 64,47. Dia naik lagi, dia stagnan lagi di 66 sampai rekan trader lihat di saat pada tanggal 28 bulan 6 tahun 2023 merupakan titik awal bagaimana kenaikan minyak sangat signifikan dan dia mencapai ya 92 pada tanggal 19 September kemarin. Setelah itu dia terjadi kontraksi ya. Dia sekarang lagi sideways ya. Dan saya pikir sideways ini adalah hal yang wajar sampai menurut saya dia akan menurun lagi sampai menurut saya ya. Dia akan mencoba stagnan lagi, menurun lagi di posisi kalau saya analisa di posisi sekitaran 84.000 84.21. Oleh karena itu di tengah celah ini saya bisa bilang bahwa minyak ini sekarang mengalami kontraksi dan kemungkinan besar bahwa dia akan sedikit melakukan pergerakan, sedikit dulu melakukan pergerakan untuk santai dulu, pelemahan, setelah itu dia akan naik lagi. Dan kalau kita lihat kenaikan minyak yang sangat luar biasa, pada bulan ini aja minyak itu mulai naik dari level paling terendah itu di posisi 83. Ya, sampai akhir bulan ini dia menuju ke level 91 rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader di sini, kenaikan yang terjadi pada minyak ini tidak lepas dari apa yang terjadi terhadap perekonomian Amerika saat ini. Bagaimana rekan trader lihat sikap hawkish ya yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika membuat minyak ini mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader lihat sikap hawkish yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika membuat minyak ini mengalami penguatan yang signifikan sampai ke level 91 walaupun sekarang 90 dan mungkin level 90 ini akan bertahan terus sampai kita lihat besok akan ada statement PDB. Apakah statement PDB ini akan merontohkan minyak? Tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Karena kalau kita lihat pun juga secara teknikal di minyak itu sudah sampai di level titik resisten yang paling tertinggi. Oleh karena itu kita akan lihat besok bagaimana PDB dikeluarkan. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenaikan minyak ini juga ditopang oleh sikap yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Rusia yang melakukan pengurangan terhadap pasokan minyak. Sikap Arab Saudi dan Rusia yang melakukan pengurangan terhadap pasokan minyak. Kedua negara ini melakukan hal tersebut untuk menstabilkan dan menjaga harga minyak ini beredar ya. Jadi kita sangat tahu bahwa apabila dua negara penghasil minyak yang sangat luar biasa ini bersatu untuk mencoba menstabilkan harga minyak dengan cara mengurangi pemasokan, karena kalau pemasokan terlalu banyak pun juga harga minyak kan akan turun. Ya. Oleh karena itu dengan adanya dua langkah yang dilakukan oleh dua negara ini membuat harga minyak masih tetap berada dalam hal ini WTI masih tetap berada dalam kisaran 90. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa kisaran 90 ini masih bisa stagnan dan menurut saya kalaupun dia akan berkurang juga rekan trader, dia itu akan mencoba turun sampai level 86, setelah itu dia akan mencoba naik lagi. Dan kita akan lihat sampai nanti bulan November di saat statement yang akan dikeluarkan oleh FOMC lagi.
Oleh karena itu rekan trader, untuk hari ini, untuk saat ini harga minyak masih tetap bergerak di level 90 dan kemungkinan dia akan tetap bergerak di level 90, tapi hati-hati nanti besok akan ada laporan PDB. Data-data Amerika ini sangat memberikan tekanan terhadap pergerakan minyak untuk beberapa hari ini sampai akhir minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema kita tentang minyak. Sekali-sekali kita jadi raja minyak dulu, sama seperti si Poltak raja minyak, sekarang si Maurits raja minyak, WTI. Oke rekan trader, kita sekarang masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika mengalami pergerakan yang signifikan. Peluang kenaikan masih tetap ada. Ya, peluang kenaikan masih tetap ada. Walaupun saya bisa memprediksikan kenaikan paling maksimal bisa aja sampai terjadi di sekitaran 106, di sekitaran sini ya rekan trader ya. Bisa saja terjadi sampai di 106. Bisa ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, pelemahan bisa memberikan tekanan juga, dan pelemahan bisa saja terjadi turun sampai level paling terendah di seputaran sini rekan trader. Itulah 105.777. Oleh karena itu untuk indeks dolar Amerika hari ini saya berasumsi bahwa dia akan bergerak antara 105.777 sampai ke 106.155. Hari ini akan ada berita, jadi hati-hati rekan trader. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro uncle sum dollar rekan trader? Kita akan lihat di euro uncle sum dollar. Untuk euro uncle sum dollar kita bisa sudah sangat jelas kita lihat bahwa euro uncle sum dollar mengalami sedikit pelemahan pada saat ini ya. Tendensi pelemahan saat ini masih sangat kuat walaupun kita lihat terjadi kontraksi saat ini ya. Jadi kalau kita lihat euro uncle sum dollar ini menurut saya dia masih punya peluang pelemahan, tapi pelemahan dia itu menurut saya tidak terlalu jauh lah. Pelemahan itu mungkin paling maksimal itu sampai di level 1.05419. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, hari ini akan ada news. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa bisa saja di pasar Amerika dia akan balik arah dan dia kembali lagi ke 1.05858. Ya, hati-hati rekan trader, hati-hati sekali lagi saya bilang ya, hati-hati sekali lagi. Hari ini akan ada news, oleh karena itu saya berasumsi bahwa minyak ini euro uncle sum dollar akan bergerak antara 1.05419 sampai 1.085858. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan pound sterling. Prinsipnya pound sterling ya sama aja ya dengan lagi menurun-menurunnya ini. Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pergerakan bearish masih menguat. Tapi sekali lagi hati-hati terhadap pembalikan arah. Ingat, hari ini akan ada news, besok akan ada news, dan ditutup hari Jumat akan ada news. Saya bisa bilang bahwa hari ini peluang pelemahan masih bisa saja terjadi sampai di 1.21176. Tapi harap diperhatikan bahwa pembalikan arah bisa membuat pound sterling kembali lagi ke arah yang paling level tertinggi di seputaran 1.21688. Itu adalah analisa yang saya coba berikan untuk rekan trader. Kita lihat secara analisa, secara fundamental, secara teknikalnya kita melihat, kita mapping arah peluang harga tertinggi, peluang harga terendah, dan situ kita akan melihat ya. Kita coba mensinkronisasi dengan indikator, kita melihat time frame-nya dan kita bisa mengambil langkah untuk melakukan open posisi di situ. Untuk gold rekan trader kita bisa lihat di sini dengan jelas gold, arah pergerakan gold hari ini. Gold hari ini rekan trader seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa gold mengalami pelemahan yang signifikan. Masuk pasar Asia sempat naik ke posisi 1904, tapi setelah itu dia turun lagi keluar dan sampai ke 1895. Saat ini dia akan mencoba mengalami penguatan. Kalau saya lihat di sini tendensi pelemahan masih tetap ada, tapi sekali lagi saya bisa bilang bahwa hati-hati rekan trader. Pelemahan bisa saja terjadi sampai level paling terendah. Kalau saya bilangnya sih 1891 sih di sini. Tapi tendensi penguatan bisa saja terjadi dan saya memprediksikan bahwa penguatan ini dia bisa kembali lagi ke level 1904. Dia akan balik lagi ke 1904 level sini ya rekan trader ya. Sampai level paling terbawah di 1891.
Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat di sini USD Yen Jepang. Pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa peluang kenaikan masih ada, tapi tendensi kenaikannya saya pikir sudah berada di titik puncak ya. Kalaupun dia naik ya paling tertinggi ya sekitaran 149.301, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader. Pelemahan bisa saja terjadi pembalikan arah dan dia akan turun sampai level terendah di 148.794. Kita lihat arah pergerakannya. Ya, sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu sebenarnya sih. Kita ambil batas atas, kita ambil batas bawah, kita udah tahu bahwa range pergerakannya seperti kayak gini, kita sesuaikan dengan fundamental. Dari situ kita ketahuan bahwa arahnya seperti kayak gimana. Kalau saya lihat, kemungkinan kalaupun dia turun, penurunan dia paling terendah itu di posisi 149.794. Setelah itu hati-hati di pasar Amerika nanti. Misalnya dia berbalik arah, tapi kalau memang dia masih naik lagi pasar Eropa sampai misalnya di level 149, pasar Amerika dia pasti balik arah. Apalagi hari ini akan ada news ya, jadi hati-hati. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah tadi tema kita ya. Sekarang saya mau sedikit memberikan informasi dulu buat rekan trader ya. Saya memberikan informasi dulu buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan silakanlah bergabung dengan kami di Amarket. Ini adalah website resmi dari Amarket ya. Silakan bergabung dengan kami. Selain itu juga rekan trader bisa bergabung di Telegram kami. Ini adalah Telegram Amarket ya, Amarket Indonesia. Semuanya ada di deskripsi. Kita selalu memberikan sinyal-sinyal yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Untuk channel YouTube, ini adalah channel YouTube kami Amarket Indonesia. Bergabunglah rekan trader, ada video-video saya semuanya di sana. Silakan bergabung. Dan rekan trader, khusus untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa hari ini akan ada 19.30 pemesanan bahan tahan lama inti. Ini harap diperhatikan karena ini sangat memberikan kekuatan tekanan terhadap dolar Amerika saat ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.